Kalau aku batal kesini, kamu bakal marah nggak? Marah lah, kan kamu yang ngajak ketemuan. Masa kamu juga yang PHP? Aku pesenin kopi dulu ya buat kamu. Jadi, ini alasan kamu berubah. Ampun deh, tiap hari cucian tuh banyak terus. Mas Amar, kamu gak sarapan dulu? Aku udah siapin nasi goreng loh. Nggak usah, aku buru-buru. Kok buru-buru banget sih? Biasanya juga masih sempat buat sarapan dulu. Ayo sarapan mas, aku temenin. Aku bilang buru-buru, Nadine. Jangan maksa kayak gitu dong. Oh, iya. Aku cuma nawarin. Takut kamu lapar karena gak sarapan. Aku pergi dulu. Kenapa sih kamu berubah kayak gini sekarang? Udah 2 minggu lebih, sikap kamu dingin ke aku. Mungkin ini cobaan buat pernikahan aku sama Mas Amar. Aku harus kuat. Udahlah Nadine, berpikir positif aja. Mungkin dia cuma lagi capek aja. Mereka kok bisa seharmonis itu. Rumah tangga aku kenapa nggak bisa kayak mereka? Bahkan belum punya anak pun udah serumit ini. Senang banget ngeliatnya. Bisa sampai ketawa-ketawa bareng gitu. Nadine, kamu ngapain diam aja di situ? Bu Mira, enggak ngapa-ngapain kok. Cuma lagi nunggu jalan sepi aja biar bisa nyebrang. Ih, bohong, pasti lagi nyembunyiin sesuatu kan? Soalnya tadi aku ngeliat kamu ngelamun. Enggak Bu, namanya aja ngelamun. Itu Bu Mira belanja di mana? Sayurnya kelihatan seger-seger. Ih, itu di warungnya Bu Mai. Nadine, kamu serius gak lagi ada masalah? Kamu cerita aja, jangan dipendam sendiri. Beneran Bu, aku gak ada apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Makasih loh udah perhatian. Ya udah, aku mau ke warung dulu ya. Takut kehabisan. Aduh, anak itu ada apa sebenarnya? Mas, hari ini kerjaan kamu gimana? Ya biasa aja, kayak biasanya sih. Kamu capek ya? Mau aku bikinin apa? Es atau cemilan? Gak usah, aku lagi nggak pengen apa-apa. Kamu juga jangan banyak nanya ya. Aku capek jawabnya. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu, Mas. Rumah kita sepi banget sekarang. Kamu pulang main HP terus. Aku kangen sama kamu yang dulu. Ya ampun Nadine, kamu tuh kenapa sih? Aku cuma pengen punya waktu sendirian. Nggak perlu tiap hari ditanya-tanya terus. Kita juga udah ketemu tiap hari kan. Mau ngobrolin apa lagi coba? Aku ini istri kamu, Mas. Aku cuma pengen tahu, kamu kenapa? Kamu tuh sekarang dingin. Kamu jarang ngomong. Aku takut kamu marah sama aku. Salah aku apa? Bukan kamu yang salah. Aku cuma lagi capek sama suasana rumah ini. Aku butuh ruang pribadi. Aku pengen tenang. Nggak ada salahnya juga kan? Jadi, selama ini kamu ngerasa suasana rumah ini ngebosenin? Sampai segitunya kamu muak sama aku. Aku cuma pengen sendiri. Udah itu aja. Terserah kamu mau overthinking kayak gimana pun, aku nggak peduli. Kalau kamu terus kayak gini, aku makin gak ngerti cara bahagiain kamu, Mas. Oke, kalau emang kamu butuh ruang buat sendiri.
anak ibu datang. Apa kabar sayang? Aku baik, Bu. Nak, muka kamu kenapa pucat? Kamu habis nangis ya? Amar ngapain lagi sama kamu? Aku nggak apa-apa, Bu. Jujur sama ibu, nak. Aku juga bingung apa yang sebenarnya terjadi sama aku dan Mas Amar. Aku udah coba ngomong baik-baik sama dia, Bu. Tapi dia malah bilang lagi butuh ruang buat sendiri. Apa? Dia ngomong begitu? Kurang ajar. Ibu datengin dia sekarang juga. Biar dia tahu rasa karena ngelukain anak ibu. Bu, jangan. Tolong jangan sekarang. Aku gak mau masalahnya makin berat. Aku masih butuh waktu buat nyari solusi dari masalah ini. Nadine, kamu itu istrinya. Kenapa dia kayak gak punya hati begitu? Belum setahun menikah udah kayak gitu kelakuannya. Aku juga gak ngerti, Bu. Dia lebih banyak diam. Aku berasa gak dianggap. Nadine, kamu gak salah. Yang salah itu Amar. Dia belum berubah dan kamu harus tegas. Ibu gak rela kamu disakitin begini. Bu, jangan ikut campur dulu ya. Aku mau coba selesaikan sendiri. Ini rumah tangga aku. Aku gak mau bikin ribut sama keluarga dia. Ya sudah. Tapi kalau dia berani nyakitin kamu lagi, ibu yang turun tangan. Ya ampun Maya, kamu tuh ya kalau cerita suka lebay banget deh. Tapi bikin ketawa sih. Aku sampai gak fokus kerja tahu. Alah, lebay dari mana? Emang kamu aja baperan orangnya. Nih, minum dulu biar seger. Makasih ya. Tapi gimana sih caranya biar punya energi tuh full terus kayak kamu? Soalnya kalau di rumah tuh ya aku gak pernah bisa ketawa kayak gini tahu. Nggak ada tipsnya sih. Kalau menurut aku itu mah gimana orangnya aja. Tapi gak tahu kenapa ya, aku tuh lebih seneng ngobrol sama kamu tahu daripada sama istri aku tuh. Kalau di rumah dia tuh senengnya ngerecokin, bukannya bikin seneng kayak kamu. Masa sih? Emang kalian gak ada kerjaan? Dari tadi kau ketawa-tawa mulu sih. Santai aja bro, kita ngobrol doang kok daripada kepala mumet mikirin kerjaan. Iya kan Maya? Iya Riko, kita cuma bercanda biar gak stres aja. Aku gak ngelarang kalian bercanda, tapi hati-hati aja ya. Kamu tuh udah nikah Amar, jangan sampai kebablasan. Riko, jangan mulai deh. Aku cuma butuh suasana yang nyaman. Emang apa salahnya sih? Tetap aja lah, kamu harus jaga sikap, jaga perasaan istri lo bro. Udah, jangan dibahas. Kita balik kerja aja. Maya, kapan-kapan kita jalan-jalan ya. Kamu mau nggak? Ya nanti aja ya, soalnya ada yang mantau tuh. Aku coba pakai cara ini, siapa tahu Mas Amar luluh lagi. Mas, aku mau ngobrol sebentar sama kamu. Nanti dulu, lagi ada urusan penting nih. Aku udah dandan loh malam ini, khusus buat kamu. Masa nggak mau lihat sih? Nadine, jangan diganggu dulu, aku lagi capek. Kamu tuh kenapa sih? Mana parfumnya nyengat banget lagi, Aku cuma pengen kamu perhatian lagi sama aku, makanya aku dandan kayak gini. Aku kira kamu bakal tertarik, ternyata enggak ya. Aku kangen kamu, Mas. Kamu tuh ya, selalu ada nyari perhatian pas aku lagi mood. Bukannya bikin adem, malah bikin tambah panas tau nggak? Aku cuma pengen kita baikan, jangan jaga jarak terus. Kita kan suami istri, Mas. Jaga jarak? Ya iyalah. Aku pulang yang ada kamu malah nuntut ini itu. Tiap di rumah aku jadi ngerasa kayak banyak tekanan. Aku bukan nuntut. Aku cuma ngerasa kamu gak sayang sama aku lagi. Nadine, tolong ya. Jangan mulai drama malam-malam begini. Aku beneran gak nyaman. Baju itu juga, ya elah. Udah gak ngaruh apa-apa sekarang. Aku cuma pengen kamu kayak dulu, Mas. Tapi kenapa? Berat banget rasanya. Mas, hari ini kan weekend.
aku kepikiran, gimana kalau kita nonton bioskop? Udah lama kita nggak pernah jalan bareng. Gak bisa, aku udah ada janji. Janji sama siapa? Kok tiba-tiba banget? Ya temen lah, udah, jangan banyak tanya. Aku cuma pengen tahu, masa kamu pergi, tapi aku nggak boleh tahu kamu pergi sama siapa? Aku bilang temen ya temen. Nah, apa sih kamu tuh suka overthinking terus? Aku cuma pengen kita punya waktu bareng, Mas. Semalam kamu marah, sekarang marah lagi. Padahal aku cuma mau perbaiki semuanya. Perbaikin. Yang ada kamu tuh makin nambah pusing. Weekend gini tuh aku butuh quality time. Jangan diganggu lah. Aku istri kamu, Mas. Masalah kalau aku minta sedikit waktu kamu buat kita berdua. Kamu gak mau deket sama aku lagi. Kenapa sih? Udah, aku nggak mau ribut pagi-pagi. Aku pergi dulu. Kalau dia gak mau jujur, aku harus cari tahu sendiri. Duh, Amar mana sih? Kok lama banget? Nyuruh jangan telat, malah dia sendiri yang ngaret. Aduh, maaf ya lama Maya. Aduh, tadi di rumah ada something ya, biasalah. Iya, gak apa-apa. Aku kira kita bakal ketemu lagi. Kalau aku batal kesini, kamu bakal marah nggak? Marahlah, kan kamu yang ngajak ketemuan. Masa kamu juga yang PHP? Aku pesenin kopi dulu ya buat kamu. Jadi, ini alasan kamu berubah. Ini pesanannya ya. Iya, makasih Pak Hadi. Aku seneng loh bisa ketemu kamu di luar kantor kayak gini. Jadi lebih bebas aja rasanya. Nanti kapan-kapan kita mainnya agak jauh ya. Jangan di sini, biar makin seru. Mau nggak? Mau dong. Kamu bisa ketawa segampang itu sama dia. Tapi kamu yakin aman? Istri kamu gak curiga? Dia nggak bakal tahu lagian. Santai aja sih. Dia terlalu sibuk nangisin hal-hal yang ya aku juga nggak ngerti sih nangisin apaan. Makanya aku mending keluar aja kabur ketemu kamu, ya nggak? Mas, aku mau nanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Apalagi sih, aku lagi capek. Aku lihat kamu tadi di warung sama cewek. Dia siapa? Kamu ngikutin aku? Aku cuma mau tahu kamu pergi kemana. Kamu selalu ngeles akhir-akhir ini. Dan ternyata sama cewek itu, kamu ada hubungan apa sama dia? Nadine, kamu itu kenapa sih? Curiga mulu, aku sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma temenan. Oh, iya. Tapi kok bisa sih? Sama istri sikapnya kasar, marah-marah terus. Sedangkan ke cewek itu, sikap kamu manis banget. Sampai ketawa-ketawa terus. Ya karena aku bosen. Aku bosen sama kamu. Aku jenuh di rumah ini. Kamu tuh nggak bisa bikin aku nyaman di sini. Jadi itu alasan kamu cari perempuan lain? Aku cuma butuh suasana baru. Di rumah tuh kamu sensitif, nangis terus. Aku jadi capek, aku nggak bahagia di rumah ini. Jelas nggak? Terus aku harus apa? Aku istri kamu, Amar. Aku butuh waktu buat sendiri. Kalau emang yang kamu butuhin cuma itu, aku bakal kasih. Nih, Pak. Loh, Nak, kok tumben kamu kesini? Mana istri kamu? Aku kesini sendirian, Bu. Aku sebenarnya lagi capek. Aku banyak masalah sama Nadine. Ada masalah apa sebenarnya? Ibu gak mau ya kalau sampai ada kabar buruk dari kalian. Aku cuma bosen. Makanya masalah ini jadi nggak bisa diselesaikan. Bosan? Kamu pikir pernikahan itu tempat wisata yang bisa kamu pilih mana yang seru, mana yang enggak? Aku nggak bilang gitu, Pak. Aku cuma jenuh aja. Suasananya udah nggak sama kayak dulu. Terus, kamu maunya gimana sekarang? Aku nggak tahu, Bu. Yang jelas aku butuh waktu buat sendirian. Itu bukan alasan yang bijak. Kamu itu seorang suami. Kalau kamu ngerasa ada yang kurang dari istri kamu, ya bicarakan baik-baik sama Nadine. Bukan malah bersikap seenaknya.
Kalau kamu masih sayang sama Nadine, jangan biarin dia ngerasa nggak dihargain sama kamu. Dia pasti kecewa kayak gini. Tapi Bu, Pak, aku nggak bisa sama Nadine. Kenapa? Karena kamu udah punya cewek lagi. Hah? Iya begitu Kak Amar. Kalau sampai beneran kamu mempermainkan perasaan Nadine, kamu jangan anggap kami orang tuamu lagi. Bapak nggak sudi punya anak brengsek. Turunin ego kamu, semuanya bakal baik-baik aja kalau kamu bisa memahami diri kamu sendiri. Ibu yakin Nadine perempuan yang baik. Pasti masalah ini awal mulanya dari kamu sendiri kan? Iya Bu, aku yang selalu ngerasa jenuh sampai akhirnya bosan sama Nadine. Sekarang kamu pulang, bicarakan semua masalahnya sama Nadine. Kalian cari jalan keluarnya dan jangan sampai keluar dari mulut kamu ucapan untuk berpisah dari Nadine. Bu, aku beneran udah gak kuat lagi. Amar kayak gak mau mempertahankan pernikahan ini. Dia bilang kalau dia bosan sama aku. Nah, pelan-pelan dulu. Ceritain semuanya sama ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya selalu marah-marah, Bu. Dia udah kelihatan gak sayang, gak nyaman sama aku. Bahkan aku lihat sendiri, dia ketemuan sama wanita lain, Bu. Astaga, jadi Amar selingkuh. Dia pikir pernikahan itu main-main. Aku udah berusaha sabar, Bu. Sebelumnya, aku emang masih bisa bersikap biasa aja. Tapi kalau ngelihat dia sama wanita lain, kayaknya aku nggak sanggup lagi, Bu. Rumah tangga memang gak mudah, Nak. Apalagi tahun pertama. Tapi ini udah keterlaluan. Kamu nggak salah apa-apa, Nak. Kamu berhak ambil keputusan yang terbaik. Iya, Bu. Aku ngerasa udah nggak ada harapan lagi. Ya udah, kamu tinggal di sini dulu sementara waktu. Tenangin diri sampai kamu benar-benar siap sama semua keputusannya. Aku mau ambil semua barang-barangku. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Nadine, kamu mau kemana? Kenapa kamu masukin baju-baju ke koper? Aku mau balik ke rumah ibuku. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Jangan gitu dong. Aku bakal selesaiin semua masalah kita. Aku mau ngomong baik-baik sama kamu. Ngomong baik-baik. Kamu sadar gak? Kemarin kamu ngomong apa? Kamu bilang kamu bosan sama aku. Kamu main sama perempuan lain di belakang aku. Kamu sadar gak? Itu nyakitin aku sedalam apa? Aku salah. Aku egois waktu itu. Aku nggak seharusnya kayak gitu. Tapi kamu tetap nyakitin aku, Mas. Aku udah gak ada artinya lagi buat kamu. Please, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku nyesel. Aku nggak mau kamu pergi. Aku janji aku bakal berubah. Tolong jangan pergi ya. Luka aku gak bisa sembuh. Aku udah terlalu capek. Jangan tinggalin aku. Aku butuh kamu. Aku bodoh. Aku tahu aku bikin kamu hancur. Tapi jangan pergi. Aku mohon. Aku harus pergi. Kalau aku tetap di sini, aku bakal makin sakit. Aku bakal ngelakuin apapun biar kamu bisa maafin aku. Aku benar-benar janji bakal berubah. Aku mohon ya. Aku mohon, please. Aku nggak tahu bisa maafin kamu atau enggak, Mas. Yang jelas, aku harus pergi dulu buat sementara waktu. Aku juga butuh sendiri. Aku bakal balik lagi kalau aku udah ngerasa semuanya baik-baik aja.